Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Kara Fahmi kali ini di Berendo TVRI Bengkulu tentunya untuk edisi hari ini Senin awal pekan di 14 Oktober 2024. Dan di kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan tema kita mengenai waspada penyakit di musim penghujan dengan narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Sela Arini Putri selaku Dr. Puskesmas Kampung Bali dan juga ada Bapak Joni Haryadi selaku Kadis Kesehatan Kota Bengkulu. Selamat sore untuk Pak Joni. Baik, selamat sore juga untuk Dr. Sela. Dan tema kita yaitu membahas tentang yang namanya waspada penyakit di musim penghujan. Ya kan, kita tahu bahwa saat ini sudah memasuki yang namanya musim-musim penghujan, ya kan. Bulan Oktober, November, Desember yang itu biasanya musim penghujan udah mulai, ya kan. Nah, ini rentan dengan beberapa macam penyakit dan ini harus kita waspadai tentunya. Nah, untuk itu ke Dr. Sela dulu nih sebelum ke Pak Joni nih. Kalau di puskesmas tuh biasanya kebanyakan kalau musim penghujan ini tuh penyakit-penyakit apa saja yang sering muncul? Yang pastinya nomor satu adalah ISPA. ISPA, oke. Infeksi saluran pernafasan atas ya. Kemudian yang kedua adalah diare. Diare, oke. Kemudian selanjutnya ada juga biasanya beberapa penyakit kulit seperti itu. Gitu. Kalau demam berdarah? Demam berdarah, alhamdulillah karena penanganan pencegahan kita baik, 1-2 kasus sih ada, tapi ya tidak banyak. Oh, tidak banyak. Oh, jadi berarti bukan bulan musim penghujan saja yang menyebabkan demam berdarah, tapi saat ini pun mengecil gitu. Memang kalau seiring perubahan cuaca ya, menjadi musim penghujan, biasanya nanti angka memang akan meningkat, tetapi karena kita preventif sudah sejak dini sehingga angka ini dari tahun ke tahun bisa kita minimalkan. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Joni nih selaku Kadis Kesehatan Kota Bengkulu. Nah, untuk Pak Joni sendiri mungkin saat ini yang kasus meningkat pada saat musim penghujan ini apa nih Pak? Kebanyakan biasanya. Kalau untuk musim penghujan ya, seperti kita ketahui memang tubuh manusia itu kan kalau perubahan cuaca itu rentan ya, rentan terhadap perubahan cuaca. Jadi kondisi tubuh menurun, tentunya bakteri-bakteri itu senangnya di musim hujan. Betul. Tumbuh berkembang biaknya di musim hujan. Betul. Jadi itu ISPA itu paling ini ya, paling awal penyakit ya. Hampir setiap orang kalau udah musim hujan itu biasanya ada influenza, batuk, pilek, semuanya itu menjadi penyakit yang di awal musim hujan. Kemudian juga kita harus mewaspadai tentunya tadi DBD ya. Ya, DBD. Tercatat di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ini ada 254 kasus ya. Dari bulan Januari sampai bulan 10 ini ada 254 kasus. Jadi itu termasuk masih tinggi atau seperti apa Pak? Sebenarnya itu termasuk tinggi ya dibandingkan tahun lalu ya. Tahun lalu tidak sampai 100 ya kasusnya. Angkanya lumayan tinggi. Tapi kita terus menghimbau ya agar masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian menguras bak mandi seminggu sekali, mengubur barang-barang bekas, kemudian menutup tempat-tempat penampungan air. Jadi agar supaya perkembangbiakan nyamuk DBD ini tidak bisa berkembang biak dia kalau memang lingkungannya bagus. Kemudian juga kita disiplin ya dalam menjaga kebersihan lingkungan kita, diri kita. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan bisa mematuhi aturan-aturan ataupun cara-cara untuk menanggulangi DBD tersebut. Oke. Ya, kemudian juga banyak juga penyakit yang lain ya, penyakit seperti diare tadi. Karena kalau musim seperti saya sampaikan tadi ya, musim penghujan ini kan bakteri itu semuanya berkembang biak. Alat semuanya tambah banyak di musim hujan. Jadi tentunya membawa bibit-bibit penyakit sehingga termakan atau tertelan oleh tubuh manusia bisa menimbulkan penyakit, contohnya diare tadi. Kemudian juga bisa menimbulkan tipes, biasanya tipes juga di musim penghujan ini mulai banyak
Kemudian juga seperti yang disampaikan dokter tadi, penyakit kulit ya, terutama daerah-daerah yang banyak air menggenang. Betul. Ya, penyakit kulit itu banyak timbul ya, apalagi kalau banjir, sampai banjir itu. Jadi kami himbau untuk warga kalau memang terendam kotoran kakinya ya, mungkin air yang kotor segera cuci dengan sabun yang bersih. Kemudian juga kalau memang ada gejala gatal atau penyakit kulit, segera ke fasilitas kesehatan untuk segera diobati. Begitu juga dengan penyakit tipes tadi ya. Karena gejala awalnya itu bisa cepat kita tanggulangi. Kalau udah parah ya udah agak repot ya. Betul. Penyembuhannya. Oke, nah untuk data nih Pak, untuk data di Dinas Kesehatan Kota Provinsi Bengkulu sendiri untuk penyakit yang mungkin tertinggi saat ini untuk di musim penghujan ini penyakit apa nih? Kalau yang, juara satunya misalnya. juara satunya tentu influenza. Oh, influenza. Ya, Baik. ada 23.000 ya sampai saat ini kasusnya. Semua rata-rata di puskesmas influenza. Influenza. Influenza, Ya. Oke, baiklah. Nah, kita ke Dokter Sela lagi nih, ISPA ya. Nah, untuk mewaspadai dari ISPA ini sendiri, apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat agar tidak terkena yang namanya ISPA ini sendiri, Dokter? Oke, sebenarnya pada saat peralihan musim menuju ke musim penghujan ini, yang pasti yang pertama adalah daya tahan tubuh seseorang itu biasanya menurun. Nah, bagaimana seseorang ini untuk dihimbau meningkatkan daya tahan tubuhnya ya? Yang pasti yang pertama melalui gizi seimbang. Oke. Jadi gizi seimbang itu dengan makan makanan yang seimbang, ada sayurnya, ada protein, karbonya juga sesuai. Kemudian kalau bisa diberikan suplemen seperti itu, seperti vitamin. Kemudian juga aktivitas fisiknya yang cukup, istirahatnya yang cukup seperti itu. Nah, kemudian selain itu sebenarnya kalau ISPA ini kan penyebabnya adalah virus. Dia itu biasanya self limiting. Seperti yang Pak Kadis tadi sebutkan bahwa memang kuman-kuman dan bakteri ini di saat musim penghujan mereka akan lebih senang, lebih baik untuk berkembang biak. Sehingga kuman dan bakteri ini tadi kita harus menjaga juga higienitas. Kita kan biasanya penularan itu melalui droplet. Droplet itu misalnya kita berbicara seperti ini, percikan liurnya mengenai seseorang sehingga himbau untuk menggunakan masker seperti itu. Oke. Jadi untuk menggunakan masker itu penting ya. Menggunakan masker penting. Kemudian pada saat kita memegang benda di sekitar kita, jangan lupa kita untuk melakukan cuci tangan seperti itu. Karena nggak sadar nanti sudah kontak dengan sekitar, pegang makanan langsung makan, atau nggak sengaja kucek-kucek hidung, kucek mata, kena ya. Oke, nah kalau dari data dari Pak Kadis tadi katanya ISPA termasuk yang tertinggi ya kan untuk penyakit yang diidap pada saat musim penghujan. Nah itu karena menular penyakit tersebut atau seperti apa dokter? ISPA itu penularan ya. Iya, penularannya itu terjadi itu tadi melalui droplet, artinya percikan liur. Nah pada saat kita berbicara komunikasi seperti itu, nah itu bisa dapat tertular. Ya. Kemudian juga biasanya dia itu diikuti dengan koinfeksi, koinfeksi bakteri. Sehingga anak-anak itu yang kasihannya lagi, kalau ISPA biasa aja dia nanti biasanya akan sembuh karena itu virus. Tapi kalau sudah diikuti dengan koinfeksi bakteri pneumokokus, sehingga terjadilah infeksi namanya pneumonia yang bisa menyebabkan anak ini sesak nafas seperti itu. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Joni lagi selaku Kadis Kesehatan Kota Bengkulu nih. Nah, untuk menangani kasus-kasus yang mungkin tertinggi nih pada saat bulan musim penghujan ini sendiri, dari pihak Dinas Kesehatan Kota apa yang dilakukan nih Pak untuk tindakannya? Kalau untuk tindakan ya, tentunya tindakan kita pertama itu sosialisasi ya kepada masyarakat ya. Kita himbau kepada masyarakat seperti yang disampaikan Ibu tadi untuk menjaga gizi yang seimbang ya. Minum vitamin, kemudian juga kita jangan lupa istirahat ya, istirahat tidur itu harus cukup, kemudian diupayakan untuk berolahraga ya, minimal 30 menit ya, setengah jam per hari ya. Jangan sampai tidak bergerak ya, karena cuaca dingin ya, bawa tidur itu tambah cepat ini ya. Betul, tambah enak tidur ya Pak ya. Ya, tambah enak tidur. Jadi aliran darah itu dalam tubuh itu harus lancar ya dengan kita beraktivitas olahraga walaupun sekedar jogging ya. Sebenarnya itu yang penting upaya kita untuk menjaga imun itu jangan sampai turun. Betul. Jadi kalau imunnya turun, penyakit terutama
ISPA tadi gampang hinggap di tubuh kita. Oke, baiklah. Kita akan jeda iklan dulu tentunya untuk Pak Joni dan juga Dr. Sela. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.